Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel saya Dalbut Vespa ya. Oke, untuk kali ini saya lagi mengerjakan mesin Vespa. Ini mesin Vespa Excel, tapi sudah dirubah model intek tanam ya. Ini modelnya seperti ini. Nah, sekalian ini uji coba ya, kemarin ini intek tanam baru jadi bikin di saya. Nah, ini sekalian uji coba perdana saya bikin intek tanam ini. Tadinya saya udah pernah bikin ya, tapi untuk buat mesin Vespa biasa, bukan Vespa Excel. Kalau yang sekarang buat mesin Vespa Excel biar dinamo starternya itu bisa terpasang. Nah, untuk spek mesin ini sendiri, kalau di bagian kerak as ini saya masih menggunakan standar Vespa, nggak ada yang dirubah. Dan untuk bagian rasionya itu saya memakai rasionya sprint, tapi untuk bagian primseknya itu udah saya pakai Strada, jadi oplosan. Ini saya pakai Strada, tapi rasionya pakai sprint. Nah, untuk rasio sprint ini gigi 4-nya saya custom ya. Jadi gigi 4-nya itu saya pakaiin custom yang mata 47 kalau 46. Kalau untuk sprint standar itu biasanya itu 44 jumlah matanya. Blok bawaan Vespa ini mereknya kalau nggak salah Piaggio. Ukurannya itu udah RX, udah 200 RX King, sama aja ukuran 60 mili ya diameternya. Untuk pistonnya piston RX King. Nah, untuk laher saya ini yang di kerak kiri itu pakai dan motor. Untuk laher kanan kerak as ini yang laher kanannya itu udah saya rubah pakai laher 6005. Tapi untuk bagian laher yang di kaki ini, yang di as roda itu masih standar pakai laher bambu. Nah, untuk karbunya saya pakai PWK 28 merek CPO. Ini model manifoldnya saya custom sendiri ya, Pak, akal-akalan lah ya. Nah, untuk yang lainnya, spare part yang lainnya itu seperti magnet itu masih standar, magnet Vespa. Ini magnet Vespa Excel, cuman udah dibubut. Ini udah saya bubut. Kurang lebih beratnya ini jadi sekitar 2 kiloan. Yang standarnya itu 2,3. Nah, untuk koplingnya per 7 standar, nggak ada yang dirubah. Ini sehernya udah pernah dipakai ya, ini sehernya ya udah pernah Ryan. Ini headnya, squeeze headnya itu mengikuti sehernya ya, seher King, jadi 14 derajat kalau nggak salah saya bikinnya itu 14 derajat. Dan untuk pengapiannya itu pakai tik CDI tik dan yang untuk koilnya itu saya nggak pakai bawaan Vespa tapi pakai Blue Thunder. Yang lainnya udah sih, emang itu aja ya standar. Cuman ini saya penasaran aja pakai rubahan intek tanam itu hasilnya nanti akan seperti apa ya. Sekaligus perdana saja buat pembikinan intek tanam ya, rubahan intek tanam tapi yang model Excel. Jadi nanti tak videokan pas masang ini magnet ini dinamo starter, jadi ketemu sama karbunya itu posisinya seperti apa ya. Oke, nanti tak skip dulu untuk pengerjaannya, nanti tak videokan kalau udah terpasang. Oke, sekian dulu. Nah, oke guys, ini mesinnya udah saya rakit, udah terpasang semua, tinggal cek sound saja.
Nah, untuk sekedar informasi akan saya jelasin lagi spek-speknya ya. Block set ini saya menggunakan merek Piaggio bawaan Vespa. Porting polish ukuran sehernya itu RE King 200. Nah, untuk squeeze headnya itu kemarin sudah saya tunjukin ya, itu menyesuaikan sama sehernya. Dari segi pengapiannya sendiri saya masih pakai bawaan Vespa, ini pakai bawaan Vespa Excel. Karena saya di sini itu masih ibaratnya masih ini ya, pengen memfungsikan dinamo starternya jadi biar starteran, jadi nggak saya ganti. Jadi ini cuman saya kurangin sedikit bobotnya jadi 2 kiloan. Nah, untuk CDI nya itu masih CDI bawaan, CDI thick. Namun untuk coilnya itu udah nggak pakai standar Vespa ya, ini pakai coil Blue Thunder, coil kayak ala-ala racing kayak gitu. Nah, untuk dari segi pengapian cuman coil aja yang saya ganti, ibaratnya yang bukan bawaan Vespa. Nah, untuk tabung yes-nya saya pakai NSR. Nah, ini penampakan dari belakang ya, penampakan terpasangnya seperti ini, jadi dinamo starter tetap fungsi. Si karburator juga dapatnya pas banget sama dinamo starter, jadi nggak ngeganggu ya, nggak ngehalangin. Nah, untuk membrannya sendiri saya pakai RXZ. Untuk manifoldnya sendiri ini saya modifikasi ya, punya RE King tak modifikasi biar masang di sini itu bisa pas. Soalnya kalau yang langsung bawaannya itu lebih panjang dan lebih tinggi, jadi ketemunya itu si karbu itu moncongnya lebih keluar, nanti takutnya mentok sama bodi. Nah, di sini saya menggunakan knalpot DRC Victory buang kiri. Untuk kopling masih standar bawaan Vespa, jadi matanya itu mata 23 bawaan punya Strada. Nah, untuk speknya segitu ya, kayak gitu ya. Oke, sekarang mau tak coba nyalain kayak gimana suaranya. Oke guys, sekarang mau langsung tak coba nyalakan mesin ini. Oke, kira-kira seperti itu suaranya dan hasilnya seperti itu. Untuk mesin ini sendiri masih bisa stasioner ya, masih bisa langsam karena satu magnetnya itu masih terbilang berat, dan untuk bandulnya sendiri masih saya pakai yang standar ukurannya, jadi bandulnya itu enggak saya modifikasi, enggak tak full circle, enggak, jadi masih standar bawaan Vespa, dan magnetnya itu juga masih standar bawaan Vespa, makanya itu masih bisa langsam.
karena ini Vespa buat harian, makanya saya bikinnya itu biar ya buat stop and go nya aja lumayan enak, intinya kayak gitu. Nanti juga insya Allah nanti tak videokan juga pas masang di bodi seperti apa, posisi karbu itu mentok apa enggak sama bodinya, apa ada yang perlu diakalin lagi. Tapi kemarin sih udah tak fitting, kayaknya sih nggak ada yang mentok ya. Cuman kemarin itu saya pakai manifold yang model biasa yang punya air racking. Nah sekarang manifoldnya kan beda, nanti tak sesuaiin lagi, ibaratnya tak coba mentok apa enggaknya. Nanti insya Allah tak videokan hasilnya seperti apa pas terpasang di Vespanya. Sekalian nanti tak review juga Vespanya biar tahu spek-spek Vespanya seperti apa. Oke, sekian dulu, terima kasih. Nah sekarang ini mesinnya udah terpasang ya. Ini penampakannya seperti ini. Jadi jarak dari karbu ke bodi itu jauh ya, jadi nggak perlu coak-coak bodi, jaraknya sangat jauh dan aman. Untuk pemasangan karbu pun lebih gampang ya, karena celahnya itu jauh, jadi nggak terlalu mepet buat masang karbunya. Nah sekarang tak coba nyalakan. Ya kurang lebih seperti ini ya hasilnya ya. Modifikasi mesin menggunakan membran tanam. Posisi terpasangnya itu seperti ini ya. Jadi menurut saya itu sangat praktis ya, nggak perlu perubahan apapun di bodi karena jaraknya itu jauh. Posisi si karbu pun terpasangnya itu nggak terlalu nungging ya, jadi agak datar tapi nggak datar banget juga, jadi masih cepat turunnya. Ini untuk Vespa Exclusive 2 sama dengan Excel, ini tak pasang di bodi Exclusive 2. Ya kurang lebih seperti itu videonya ya untuk perakitan mesin membran tanam. Nah untuk video selanjutnya nanti mungkin akan saya review keseluruhan ya, nanti kalau udah tak beresin semuanya. Oke, sekian dulu, terima kasih.